Kamu tidak kurang pintar. Kamu hanya belum dikenali. Coba ingat masa sekolah dulu. Siapa yang disebut pintar? Zhang Ranking. Yang nilai matematikanya ke-95. Yang cepat jawab soal di papan tulis. Lalu kamu lihat dirimu sendiri. Mungkin nilaimu biasa saja. Mungkin kamu sering merasa tertinggal. Mungkin kamu diam-diam percaya satu kalimat berbahaya. Aku memang gak sepintar mereka. Tapi bagaimana kalau masalahnya bukan di kamu? Bagaimana kalau selama ini kita hanya mengukur ikan dari kemampuannya memanjat pohon? Hari ini, aku ingin kamu duduk tenang, karena mungkin cara kamu melihat dirimu akan berubah. Ada 9 jenis kecerdasan manusia. Dan bisakah kamu sudah memilikinya? Hanya saja belum pernah diakui. Visual spasial, orang yang bisa melihat sebelum terjadi. Pernah ketemu orang yang sekali lihat ruangan kosong, langsung tahu harus ditaruh apa di mana? Atau orang yang bisa baca peta sekali, lalu ingat arahnya tanpa nyasar? Mereka berpikir dalam bentuk, dalam harak, dalam bayangan. Mereka bisa melihat sebelum sesuatu itu nyata. Dan seringkali, mereka tidak sadar bahwa itu adalah kecerdasan. Karena tidak ada ujian sekolah untuk membayangkan masa depan. Arsitek, desainer, cinematographer, editor video. Mereka hidup dari imajinasi ruang. Kalau kamu sering membayangkan sesuatu dengan detail visual, itu bukan lamunan. Itu kemampuan kognitif. Linguistik, orang yang hidup dalam kata-kata. Ada orang yang sulit menjelaskan perasaan, tapi ada juga yang bisa membuat satu kalimat mengubah cara pandangmu tentang hidup. Mereka peka terhadap diksi, terhadap nada, terhadap makna tersembunyi di balik kata. Mungkin kamu tipe yang lebih nyaman menulis daripada bicara. Bisa mengingat percakapan lama dengan detail. Merasa satu kata bisa mengubah suasana. Itu bukan berlebihan. Itu sensitivitas bahasa. Penulis, storyteller, podcaster, public speaker. Mereka bukan sekadar berbicara. Mereka membentuk realitas lewat kata. Kalau kamu merasa hidupmu terasa lebih rapi, ketika dituangkan dalam kalimat, itu kekuatan. Logis matematis, orang yang tidak puas dengan pokoknya. Ada orang yang bisa menerima jawaban. Ya sudah begitu. Tapi ada juga yang tidak bisa tidur. Kalau belum tahu alasannya. Mereka butuh struktur. Butuh pola. Butuh sebab akibat. Kalau kamu suka, menganalisis strategi. Membongkar cara kerja sesuatu. Merasa puas ketika semuanya masuk akal. Itu bukan kaku. Itu kecerdasan logis. Dunia modern dibangun oleh orang-orang seperti ini. Programmer. Engineer, analis data, dan sering kali mereka dianggap dingin. Padahal mereka hanya berpikir sistematis. Kinestetik, orang yang belajar dengan tubuh. Tidak semua orang belajar lewat buku. Ada yang harus menyentuh, harus mencoba, harus bergerak. Mungkin kamu tipe yang lebih cepat paham kalau langsung praktik. Tidak betah duduk lama. Mengingat sesuatu lewat pengalaman fisik. Sekolah sering menyuruh kita diam. Padahal sebagian otak manusia aktif saat tubuh bergerak. Atlet, penari, montir, ahli beda. Tubuh mereka bukan sekadar alat. Itu bagian dari kecerdasan mereka. Kalau kamu belajar lewat tindakan, itu bukan kelemahan. Itu metode alami otakmu. Musikal, orang yang mendengar emosi. Musik bukan cuma hiburan bagi sebagian orang. Ada yang bisa menangkap suasana dari satu nada. Bisa tahu lagu itu sumbang. Bisa hafal lirik hanya sekali dengar. Mereka hidup dalam ritme. Dan menariknya, kecerdasan musikal sering dikaitkan dengan kepekaan emosi tinggi. Musisi, komposer, sound engineer. Kalau kamu peka terhadap bunyi, itu bukan kebiasaan iseng. Itu pola kognitif. Interpersonal, orang yang bisa membaca ruangan. Pernah masuk ruangan dan langsung tahu suasananya tidak enak. Ada orang yang bisa. Mereka membaca
Ekspresi mikro. Nata suara. Bahasa tubuh. Orang sering curhat ke mereka. Bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka paling mengerti. Leader hebat biasanya punya ini. Mediator konflik juga. Kalau kamu bisa memahami orang, tanpa mereka harus menjelaskan panjang. Itu kecerdasan sosial. Intrapersonal, orang yang mengenal diri sendiri. Ini jarang dibahas. Ada orang yang sangat mengenal dirinya. Tabata senja. Tani lainja. Tahu kapan harus berhenti. Mereka reflektif. Mungkin terlihat lambat dalam mengambil keputusan. Tapi biasanya jarang menyesal. Karena mereka tidak bergerak sebelum selaras dengan diri sendiri. Itu kekuatan mental. Naturalis, orang yang peka terhadap lingkungan. Ada orang yang merasa damai di alam. Bisa merasakan perubahan kecil di udara. Peka terhadap detail di sekitar. Mereka tidak selalu ilmuwan, tapi mereka terkoneksi dengan lingkungan. Kecerdasan ini dulu penting untuk bertahan hidup, dan masih penting sampai sekarang. Eksistensial, orang yang bertanya kenapa aku ada. Ini mungkin yang paling dalam. Kamu pernah merasa pertanyaan hidup terasa lebih penting daripada rutinitas? Kamu bertanya, apa tujuan hidupku? Apa arti semua ini? Apa yang benar penting? Sebagian orang menyebutnya overthinking. Padahal ini pencarian makna. Dan orang-orang seperti ini biasanya tidak puas dengan hidup yang dangkal. Sekarang aku ingin kamu jujur pada diri sendiri. Selama ini, di mana kamu merasa tidak cukup? Dan setelah mendengar ini, apakah mungkin kamu sebenarnya hanya berada di tempat yang salah? Kita tidak semua dirancang untuk unggul di papan tulis. Sebagian unggul di panggung, sebagian di lapangan, sebagian di balik layar, sebagian di dalam pikirannya sendiri. Kecerdasan bukan tentang siapa yang paling tinggi nilainya, tapi siapa yang paling mengenal potensinya. Dan mungkin, setelah hari ini, kamu tidak akan lagi menyebut dirimu bodoh. Karena ternyata, kamu hanya belum pernah diukur dengan cara yang benar, Pi.